Surat lamaran ini gak guna ya. Mending aku buang aja nih. Fit. Kenapa? Apaan sih? Aduh. Kamu cari kesempatan ya buat pegang-pegang aku? Aku tidak yakin kamu maling ya. Tolong, Mas. Aduh, sakit banget. Tolongin aku. Mau telat. Mbak pergi. Kamu nggak boleh masuk. Semoga aja wawancara kali ini benar-benar berjalan dengan lancar. Aku berharap banget bisa keterima di tempat aku ngelamar kerja kemarin. Aku nggak nyangka sih tadi malam aku bisa dapat kabar kalau misalkan aku lolos administrasi. Membawa harapan besar nih. Orang tua aku pasti berharap banget buat aku keterima kerja hari ini. Ini juga tas yang dipakai almarhum orang tua aku dulu waktu ngelamar kerja katanya. Aku juga nggak boleh ngecewain harapan dari orang tua aku. Mana jalannya juga masih jauh ya. Aku harus naik angkot ntar lagi. Fit. Apa? Kebetulan banget nih. Kamu mau berangkat kerja ya, Fit? Iya. Kenapa? Kamu kemana itu? Aku mau berangkat wawancara, Fit. Aku boleh ikut nggak, Fit? Ke jalan raya aja, Fit. Ke tempat angkot. Aku takut telat soalnya, Fit. Ikut wawancara? Ngapain? Mending kamu gak usah deh, ya. Ngelamar pekerjaan di suatu perusahaan. Karena kamu gak cocok, tau nggak? Ya, aku awalnya sih ngerasa kayak gitu, Fit. Aku emang kayaknya nggak bisa buat kerja di perusahaan. Tapi aku coba kemarin buat kapan hari buat naruh lamaran, dan kemarin juga aku dapat Panggilan. Iya, dapat panggilan buat wawancara sekarang, Fit. Baik. Mendingan kamu gak usah berharap deh, ya. Itu kamu cuma dipanggil doang, tapi ujung-ujungnya kamu gak bakalan diterima di perusahaan, ya, untuk bekerja. Tapi Fit, kan namanya juga usaha, Fit. Barangkali ada rezeki aku di sana, karena kamu tahu kan semenjak orang tua aku meninggal, ya aku harus jadi tulang punggung keluarga. Aku pengen memperbaiki ekonomi keluarga aku, Fit. Kamu tuh gak pantas kerja di kantoran. Kamu pantasnya seperti biasanya, nguli ngarit, ya, kerja serabutan. Coba kamu lihat, masa kamu mau ke kantor pakai tas yang sudah gak layak seperti ini? Ya, malu-maluin aja, tau nggak? Iya, gimana lagi, Fit? Aku juga nggak ada duit buat beli tas. Ini juga peninggalan dari almarhum bapak aku, Fit. Ya udah, kalau kamu emang bersikeras, ya mau ikut wawancara, coba lihat surat lamaran kerja. Ini katanya sih perusahaan yang sangat besar, Fit. Nah, coba deh lihat. Ini PT-nya. Oh, itu. Itu tempat aku bekerja, ya. Dan aku pastikan kamu gak bakal diterima di sana. Kenapa? Banyak calon karyawan yang punya orang dalam yang sudah ngelamar di sana. Orang seperti kamu mana diterima di perusahaan besar seperti itu? Mendingan ya, surat lamaran ini gak guna ya. Mending aku buang aja nih. Fit. Kenapa? Kamu kenapa buang surat lamaran aku, Fit?
Ya karena kamu gak bakalan keterima tau nggak? Hah? Daripada kamu capek-capek, apalagi kamu mau numpang motor aku, ya, mendingan kamu balik ke rumah kamu aja dan kamu kerja di sini, tau nggak? Itu berkas pendukung aku yang harus aku siapkan dan aku berikan sama HRD-nya, Fit. Kamu kenapa tega sih, Fit, buat aku kayak gini, Fit? Padahal aku susah payah buat cetak lamaran itu, Fit. Kamu juga akan kerja kantoran, hah? Kamu pengen seperti aku? Hah, gak usah ngimpi, ya, miskin aja tau nggak? Gak usah berharap kamu kerja kantoran kemudian kamu mau gaji yang besar. Hah? Hanya orang-orang tertentu yang bisa bekerja di perusahaan terbesar di kota ini. Contohnya aku, hah? Aku adalah orang pilihan yang bisa bekerja di sana. Kamu apa yang bisa diandalin? Hah? Mau jadi cleaning service? Ya, atau jadi juru masak? Hah? Tapi menurut aku juru masak itu terlalu bagus buat kamu. Udahlah, mendingan kamu kerja serabutan aja dan jangan berharap kamu kerja kantoran. Saingannya banyak, orang miskin seperti kamu gak bakal diterima. Paham? Kenapa Davi jahat banget ya sama aku? Tapi aku nggak boleh patah semangat. Aku kan masih ada filenya. Sekalian deh, ntar lagi aku cetak berkas pendukung aku supaya aku bisa keterima. Mending aku berangkat kerja. Fit, aku cari David kok nggak ada sih? Dia telat lagi. Enggak, Bu. Kayak tadi David nggak telat, Bu. Ada. Oh, Iya. berarti dia udah datang dari tadi. Iya, Bu. Kenapa, Bu? Ya udah nggak apa-apa kalau gitu. Ya udah kalau nanti dia balik bilang aja aku cariin ya. Iya. Tapi ada apa ya, Bu? Ada masalah? Nggak apa-apa. Oh ya, untuk yang interview gimana? Oh, lancar-lancar aja, Bu. Hari ini ada berapa orang? Hari ini kayaknya ada 10 orang deh, Bu. 10 orang. Iya. Ya udah nanti kalau udah datang kamu infoin ke aku ya. Iya, 30 menit lagi kan masih? Iya, Bu. Jangan sampai ada yang telat. Aku nggak nggak mentolerir ada yang telat. Aku pengen Iya, semuanya on time. Jadi kalaupun ada yang telat, kamu suruh mereka pergi aja. Oh iya, Bu. Ya iyalah, gini loh ya. Secara itu adalah kesan awal buat kita. Kita bisa menilai orang itu dari situnya. Kalau awal-awal udah nggak bisa on time gimana dong? Takut kedepannya dia nggak mau disiplin. Itu adalah hal sederhana. Kita bisa tahu karakter seseorang. Iya, Bu, saya ngerti. Nanti saya bakal kasih sama mereka. Yaudah kalian tuh kerjanya yang bener ya, nggak usah bikin masalah. Karena kalau Iya, kalian Bu. bikin masalah, saya lagi yang kena. Jangan sampai ada suatu hal yang nggak kalian ceritain ke saya. Ada apa-apa selalu cerita sama saya, Iya, terutama David. Iya, Apapun yang dia sudah lakuin pasti, di Bu. luar ataupun ada sesuatu yang dia sembunyiin, kamu harus langsung bilang sama aku. Iya, Bu, siap. Terus aku juga nggak mau ada masalah lagi soal perekrutan seperti tahun sebelumnya. Bu Putri udah percaya sama aku, udah percaya sama staf kita, jadi tunjukin kalau semuanya bisa berjalan dengan baik. Ya, Bu Vivi, tenang aja, Bu. Makasih juga udah percaya sama saya dan juga David. Saya sama David bakal berusaha semaksimal mungkin buat lancarnya interview ini. Dan biar nggak kejadian lagi sama tahun yang kemarin. Oke. Oh ya, aku kok nggak ngeliat Bu Putri ya? Bu Putri di mana? Oh, kalau itu saya nggak kelihatan sih, Bu. Saya juga ngubungin dia, masih belum ada. Iya, Bu. Kok tumben ya, Bu Putri? Biasanya nggak kayak gini. Nggak ada. Yaudah, coba kamu hubungin David deh. Dia ngapain Iya. sih emang di luar? Oh, Dia masih keluar nggak- atau ada nggak. urusan? Yang pasti David nggak telat, Bu. Tadi saya udah ada ngobrol sama David. Cuma saya nggak tahu David kemana. Ini kan perusahaan yang besar banget ya, Bu. Nggak tahu di pantry mungkin. Nggak ada tadi. Biasanya dia kan Fotokopi, juga ngopi. Bu. Di percetakan sebelah juga nggak ada. Oh, berarti ngobrol sama Pak Tony, Bu. Biasanya di belakang sana sama OB-OB. Dia kan emang humble gitu, Bu, orangnya. Kamu nggak lagi nutupin sesuatu dari aku kan? Enggak, Bu. Ya ampun. Saya nutupin apa? Emang saya kenapa, Bu? Iya deh, nggak apa-apa. Oh ya, kalau ada masalah dari luar, kamu jangan bawa-bawa ke kantor ya.
Iya Bu, emang pernah kayak gitu Bu? Kamu pikir saya nggak ngerti apa keadaan kamu kemarin-kemarinnya gimana? Maaf ya Bu, saya kurang profesional. Emang ada masalah apa? Keluarga Ya, kamu baik-baik makasih, aja. Bu. Makasih ya Bu udah diperhatiin kayak gitu. Tapi Kamu kalau butuh sesuatu, kamu mending bilang sama aku, apalagi masalah keuangan. Aku nggak mau ya, staff aku ada masalah keuangan terus dia berbuat curang di perusahaan. Jadi mending cerita, siapa tahu aku atau rekan kamu bisa kasih solusi. iya Bu. Tapi saya nggak kenapa-napa kok. Yaudah. Ini salah satu pelamar. Oh, iya Bu. Misi Ibu, kenalin saya Arif, saya lamar kerja di sini. Barusan saya tanya ke satpam di depan, katanya langsung masuk aja. Oh iya, nanti ketemu sama saya, Arif ya. Iya Bu. Boleh saya cek dulu? Nanti saya ngobrolnya di ruangan aja ya, cuma saya pengen tahu dulu sih. Ini ijazah kamu ya. Pengalaman kerja 3 tahun. Oh, pernah kerja di pabrik? Iya Bu. Karena ada suatu masalah. Masalah? perusahaan saya defisit kayak gitu Bu, jadi ada pengurangan karyawan, Oh. jadi saya kena dampak dari situ. Oke. Yaudah kita ngobrol di dalam ya lebih lanjutnya ya. Iya Bu. Oke. Oh kamu juga pernah jadi sopir ya? Iya Bu. Jadi sales gitu di pabrik itu sampai jadi naik ke karyawan tapi kena defisit. Iya, yaudah. Kita ngobrol di dalam ya. Kamu cari David, Oh iya nanti Bu, iya. kabarin aku. Silakan. Misi Mbak. Kemana sih? Udah datang juga pelamarnya. Apaan sih? Aduh. Kamu cari kesempatan ya buat pegang-pegang aku? Aku teriakin kamu maling ya. Kamu juga sengaja kan mau pegang-pegang aku di sini? Aku kan cuma nolongin aja. Aduh, sakit Kalau banget. misalkan aku nggak tolongin, pasti kepala aku tadi udah kebentur aspal. Bantuin apa? Bantuin megangin aku. Dan itu kamu dijadikan kesempatan kan buat pegang perempuan? Aku bisa laporin kamu ya. Ini udah nggak bisa ditinggalin diem. Aku bisa laporin kamu ke pihak yang berwajib. Ya udah, kamu laporin aja. Kamu nyolot banget ya. Udah salah nggak minta maaf. Lagian apa keuntungannya buat aku? Apa keuntungannya buat kamu? Iya kan aku cuman Emang kamu nggak dengar kabar kalau laki-laki itu sering juga ya melecehkan perempuan di jalanan kayak gini? itu bukan aku. Nggak minta maaf. Tolong, Mas. Aduh, sakit banget. Tolongin aku. Aku nggak apa-apa nih nolongin. Soalnya nanti aku dilaporin lagi. Aduh, ini emang sakit banget, tau nggak? Kau pikir aku bercanda? Yaudah deh, di depan. Aku nggak dilaporin kan? Ya enggak. Tadi kan aku yang manggil. Terus gimana tuh kaki kamu? Hanya keseleo deh, sakit banget tahu. Mau aku bantuin nggak? Emang kamu bisa apa? Orang tua aku itu juga tukang urut, tau nggak? Jadi aku tahu kalau cuman kesleo. Tapi nggak bikin sampai patah kan? Kamu bisa rasain sendiri lagi. Tapi jangan teriak ya. Sakit tahu nggak? Ih, kamu tahu mijet nggak sih? Kalau misalkan emang orang kesleo, itu pasti ya emang sakit. Iya tapi enggak, kalau kayaknya kamu bukan tukang pijit deh. Enggak usah, nggak apa-apa. Nanti tambah parah lagi. Kamu pengen sembuh atau enggak? Iya. Sekali aku sentuh, ntar lagi bakal langsung sembuh. Tapi ditahan ya. Tuh, coba deh, kamu coba jalan.
masih sakit juga. Udah sembuh kan? Iya udah sembuh. Kok kamu bisa pinter kayak gini? Kamu kan cowok. Ya kan sering dikasih tahu sama orang tua aku. Lagian ya, kamu ngapain di tempat sepi kayak gini? Barusan masih ada urusan sih, aku juga nggak bisa nyetir sambil teleponan, jadi aku berhenti dulu buat nelpon, tapi nggak jadi. Terus aku jatuh lagi. Kamu mau kemana? Aku mau berangkat buat wawancara. Sebenarnya kalau aku nolongin kamu ya tadi, aku nggak pernah telat nih. Oh Pasti iya. aku tepat waktu. Tapi sekarang udah sekitar 5 menit aku telat, 10 menit aku telat. Oh, sebelumnya aku minta maaf banget sama kamu. Aku juga nggak bermaksud buat kamu telat. Terus aku manggil kamu karena nggak ada orang lagi barusan. Ya udah, nggak apa-apa. Mau wawancara di mana? Di perusahaan PT Atma Jaya. Mau ngelamar di sana? Bukan mau ngelamar, aku udah beberapa hari yang lalu taruh lamaran di sana. Oh, Dan kemarin aku baru dapet chat, aku dihubungin dari pihak perusahaan. Katanya aku lolos buat ke tahap wawancara. oh gitu. Nama aku Putri. Nama aku Bayu. Mau aku anterin nggak, Bayi? Udah, nggak apa-apa. Kan kamu juga masih ada urusan. Oh iya, aku tadi sempat ketemu sama temen aku. Dia juga kerja di perusahaan, karena aku nggak pengalaman kerja di perusahaan. Perusahaan. Katanya kalau aku pakai tas jelek kayak gini, nanti bakalan nggak diterima ya. Itu kata siapa, Bay? Emang orang mau ngelamar kerja harus dilihat dari tasnya. Orang mau ngelamar kerja itu juga cari uang. Soalnya katanya harus benar-benar rapi dan ya harus sesuai. Kan aku nggak terlalu rapi, soalnya aku nggak ada baju dan juga nggak punya tas. Yang dimaksud rapi itu bukan dari barang brandednya, tapi ya kayak kamu udah rapi kok. Ini juga udah termasuk kriteria buat ngelamar kerja. Aku hidup di perkampungan pun, jadi aku nggak berpengalaman banget dan jarang banget di kampung aku yang kerja di kantoran. Ada Berarti sih teman-teman aku itu. Berarti kamu termasuk keren dong, Bay, di kampung kamu. Keren apaan pun. Ada temen aku, dia tetangga aku, dia cuma satu-satunya yang kerja di perusahaan. Kenapa kamu selalu membandingkan kamu sama tetangga-tetangga kamu? Ya enggak, aku kan kayaknya orang paling miskin banget di daerahku. Makanya aku pengen perbaiki ekonomi keluarga aku. Apalagi orang tua aku, bapak aku udah meninggal, sekarang aku cuma berdua sama mama aku. Ya mama aku juga jadi midget, maksudnya anak kecil. Kalau misalkan sakit itu biasanya dibawa ke mama aku. Iya, berarti kalau aku keseleo lagi bisa telepon kamu dong. Nah, kalau itu sih sebenarnya aku nggak buka praktek ya Put, tapi khusus kamu, aku bakalan bantuin. Nggak ada maksud lain kan? Maksud kamu? Ya mungkin kamu mau deketin aku. Kamu modus ya? Kamu ngarep aku buat deketin kamu? Enggak, aku cuma bercanda doang. Tapi aku juga nggak pernah deket sama perempuan kok. Put. Emang aku nanya? Maksud aku jarang banget ngomong sama perempuan selain sama orang tua aku dan keluarga aku. Ya udah, nanti kamu telat loh, Bay. Telat banyak. Ya Put, ini aku udah telat banget. Ya udah, aku duluan ya. Semangat ya. Ternyata masih ada ya laki-laki yang gak kena gengsi kayak gitu. Aku juga baru ketemu cowok yang bisa bikin aku deg-degan kayak gini. Atau aku buntutin Bayu aja ya? Kayaknya iya deh. Fit, ya ampun, kamu tuh kelamaan gak sih Fit telatnya? Aku udah capek ya nutupin kesalahan kamu, terus aku nggak mau nih kedepannya mau bantuin kamu lagi. Win, aku baru datang kamu udah marah-marah. Emang kamu kena semprot sama Ya Bu Vivi? iyalah, ngapain aku marah-marah kalau misalnya aku nggak disemprot tadi pagi sama Bu Vivi? Ya udah aku minta maaf. Ya namanya juga orang apes kan nggak ada yang tahu, nggak ada Fit, kamu kalendernya. tuh banyak banget tahu Fit apesnya. Ini motor siapa lagi nih? Nah, itu baru aku menjelaskan. Tadi waktu di jalan,
ban motor aku kempes. Untung aja aku ketemu sama temen aku. Kemudian aku pinjam motor dia dan motor aku temen aku yang jagain. Makanya aku telat. Jangan marah-marah sebelum mendengarkan penjelasan aku dong. Ya udah. Ya aku jadi capek Fit bantuin kamu. Bu Vivi jadi nanya sama aku terus, kamu di mana? Win, Aku tadi udah bilang ya kalau kamu hari ini nggak telat, bilang aja kalau kamu lagi ngobrol sama Pak Tony di belakang. iya sebelumnya aku berterima kasih banget sama kamu karena kamu sudah sering ngebantu aku. Dan aku sangat bersyukur punya rekan kerja seperti kamu yang bisa diandelin saat aku dalam keadaan. Udah deh, udah muak banget aku dipuji kayak gitu sama kamu tiap Ya hari. udah, nanti malam atau besok lusa aku traktir kamu. Nggak Apapun. usah nanti malam, bentar lagi istirahat traktir aku makan. Win, ini kan belum gajian, Win. Kalau Fit, traktir sekarang nanti kan kantinnya Ibu Is tuh bisa dibon. Win, aku terlalu banyak pun di sana. Malu, tahu nggak? Fit, tuh udah datang tahu pelamarannya. Satu. Ya Ntar kalau misal udah. dimarahin lagi gimana? Udah kalau masalah itu mah kan udah ada yang handle. Oh ya, laporannya kemarin yang harus ditandatangani sama Bu Putri gimana? Udah kamu Itu kerjakan? aman dan kebetulan Putri hari ini belum datang. Cuma ya Bu Vivi emang ngebahas laporan itu sih. Ini cuma ngebahas tentang kamu dan Bu Vivi nggak suka banget sama orang yang telat. Sampai orang yang mau interview hari ini aja kalau telat disuruh langsung pulang, langsung didis. Masa? Iya, makanya kamu jangan telat-telat. Untung kamu tuh ada aku. Win, atau gini aja deh ya. Kamu ikut aku ke dukun. Aku dukunin Bu Vivi. Apa Supaya sih Bu kamu Vivi- katro banget, kuno tahu nggak ada ya kayak gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang terpenting Bu Vivi gak marahin aku terus kalau aku telat. Gimana? Kan kamu gak ada beban tuh. Nggak bakal ngaruh. Bu Vivi itu udah bendera daging, dia tuh suka marah-marah, tahu nggak? Berarti kamu gak suka juga sama Bu Vivi? Emang tiap hari marah-marah ada. Gimana kalau Bu Vivi kita kudeta aja? Maksudnya? Ya kita lengserkan aja dari jabatannya. Kamu tuh kayak ketinggian banget ya ngomongnya. Kamu posisinya apa ngomong kayak gitu? Minimal setara deh sama Bu Vivi. Emang gak bisa ya? Nggak bisa dong. Kalau supaya bisa banyak yang harus direncanakan gitu. Ya banyak banget. Mustahil sih, mendekati mustahil. Ya udah deh, daripada kita di sini nanti Bu Vivi datang lagi di sini, mendingan kita pelamar aja. Ya udah yuk. Hah? Ya udah yuk. Ya kita bantuin Pak Tony aja. Gimana? Jadi bantuin Pak Tony sih orang yang ngelamar lagi sama Bu Vivi. Sama Bu Vivi. Iya lagi ngobrol sama Bu Vivi. Langsung. Nih, gara-gara kamu lo gini. Ya udah ayo cepetan Bu Vivi. Ya udah yuk. Ya terima kasih atas kepercayaan Ibu serta perusahaan ini udah saya dengan baik. Yaudah sekali lagi selamat ya Pak Arif ya. Saya lihat dari ya track record Pak Arif itu belajar benar-benar dari bawah, dari staff biasa, bahkan pernah jadi sales yang harus door to door kayak gitu. Jadi dari sana saya bisa lihat sih pengalaman Pak Arif gimana cara Pak Arif menghadapi orang-orang di luar. Terus ketika saya kasih satu problem nih, Pak Arif bisa kasih solusi yang menurut saya itu iya, di luar pemikiran saya, dan itu adalah solusi tepat dalam menghadapi masalah ketika ya produk kita sedang turun dan ya banyak yang mengklaim gitu. Ya ini mungkin juga buah dari pengalaman Ibu dan nggak semua perusahaan seperti perusahaan Ibu yang seperti Ibu ini. Karena saya udah beberapa kali melamar kerjaan tapi ya Iya, terkadang beberapa dalam saya disingkirkan. kadang hanya melihat nilai dan ijazah saja tanpa melihat pengalaman di belakang sana. Kalau saya sih lebih baik saya cari orang-orang yang berpengalaman daripada orang-orang yang hanya mengandalkan nilai, sedangkan nilai aja menurut saya bisa dimanipulasi ya. Manipulasi itu maksudnya ya oke, kita di kampus, kita di sekolah bisa dengan mudahnya mendapatkan nilai sempurna, tapi belum tentu ketika di lapangan kita bisa menghadapi semua masalah dengan semudah itu. Karena apa yang ada di bangku sekolahan nggak sama yang di luar. Iya, Cara benar. kita menyikapi, cara kita menghadapi nggak sama.
Dan ya kalau boleh tahu, ini hari pertama saya kerja, dimulai kapan Bu? Nanti saya segera hubungin aja ya Mas Arif ya. Yang jelas dalam minggu ini nanti udah mulai bekerja kok. Karena untuk pengajuan persetujuan, saya harus ajukan dulu ke atasan saya, pemilik perusahaan ini. Jadi kalau Pak Arif bilang saya sebagai pimpinan, saya bukan pimpinan di sini. Saya hanya bawahan yang menjalankan tugas dari atasan itu saja. Tapi jika Ibu sudah kayak pemimpin yang ada di perusahaan itu, saya yakin nanti ke belakangnya Ibu akan lebih baik dan lebih kompeten. Ya semoga aja, siapa sih yang nggak mau jadi direktur, memimpin perusahaan ya sebesar ini, semua juga pengen, termasuk Pak Arif. Semoga kita bisa kerjasama ke depannya dengan sangat baik. Ya kalaupun Pak Arif bisa menunjukkan kinerja yang baik, saya akan selalu mempertahankan karyawan-karyawan saya. Jangan pernah buat masalah, karena sekalinya buat masalah untuk saya udah nggak akan bisa percaya lagi. Ya, saya bakal janji untuk kualitas di kerjaan ini dan mengerahkan segala kemampuan saya hanya untuk perusahaan. Ya deh. Tadi ada beberapa yang wawancara karena pengalamannya jauh di bawah Pak Arif, makanya Mbak pergi, kamu nggak boleh masuk. Dari tadi saya sudah ngelakuin wawancara ya. Bukankah dibilang kalau wawancara datang sejam sebelumnya? Yang lain udah pada di dalam tadi nungguin. Bahkan mereka datang sebelum saya. Nih contohnya Pak Arif. Iya Bu, tapi Tapi apa? tadi berkas saya dibuang sama teman saya Bu. Saya nggak peduli ya. Berkas kamu mau dibuang, intinya kamu datang ke sini terlambat. Tidak on time. Sudah berapa jam yang lalu? Oke. Kamu masih mengharapkan saya bisa terima? Oke, emang masih kurang satu orang yang saya cari. Tapi saya setidaknya sudah mendapatkan satu yang menurut saya lebih baik. Ya, saya minta. Orang yang ada di dalam sana yang datangnya tadi udah on time aja menurut saya masih kurang, apalagi kamu. Untuk urusan waktu aja kamu nggak bisa. Saya juga tadi masih sempat nolongin perempuan Bu di jalan. Itu alasan kamu aja biar saya simpati gitu. Saya minta tolong. Pak Arif datang ke sini tadi berapa jam sebelum? Saya sudah antri sekitar 1 jam sebelum. Bu, tapi Tadi pagi? Bangun subuh kan? ya untuk menghindari macet saya berangkat lebih awal sih Bu. Kamu nggak dengar? Harusnya kamu bisa ya mikirin dong, paling nggak 2 jam sebelum di perjalanan harus dipikirin resiko perjalanannya apa, walaupun kamu nggak bakal tahu apa yang ada di jalan situ. Iya Bu, tapi saya mohon Bu, saya minta maaf atas keteledoran saya. Saya butuh banget pakai Nggak ada. Bu. Orang tua saya juga. Saya butuh orang yang on time ya. Orang-orang kayak kamu pikir cuma satu? Hah? Banyak yang kayak gitu, alasan terlambat, alasan nolong orang, alasan orang tua sakit, nganterin ke rumah sakit. Nggak butuh saya alasan kayak gitu. Kerja di sini nggak butuh alasan yang kayak gitu. Perusahaan butuh orang-orang yang mau tepat waktu dan disiplin. Keluar. Bu, saya minta tolong banget Bu, soalnya orang tua saya juga sangat mengharapkan saya bisa keterima Bu. Mas. Yang punya nilai lebih baik, lebih bagus dari masnya banyak. Ya. Yang orang tua ingin anaknya kerja di perusahaan ini juga banyak. Bukan cuma Mas. Setidaknya kalau emang orang tua Mas itu berharap Mas bisa kerja di sini, disiplin itu yang penting. Dah, pergi dari sini. Saya nggak pernah maafin orang yang nggak bisa tepat waktu, yang nggak mau disiplin. Awal kegagalan seorang ya kayak gini. Main-main sama waktu, nggak pernah menghargai waktu. Mungkin ada toleransi dan Nggak saya ada. harus ngapain Bu biar saya- Nggak perlu. Kamu pikir kamu mau nyogok saya, terus kamu bisa masuk perusahaan ini? Nggak ada.
Maaf ya Pak Arif. Pak Arif harus ngeliat kayak gini. Ini adalah satu contoh. Saya paling nggak suka orang yang nggak disiplin. Satu kesalahan menurut saya nggak bisa maafin semuanya. Keluar. Ya sudah, Pak Arif silakan. Nah ini kalau kayak gini, aku pasti kecewa banget kalau misalkan dia tahu aku gagal buat wawancara kerja. Harus gimana lagi nih? Lagian koordinator itu jahat banget sih. Tapi aku salah juga sih, aku telat. Mana tadi aku masih bantuin cewek itu. Kamu kenapa, Bay? Kamu ngapain ada di tempat ini, Put? Memang nggak boleh ya? Ini kan tempat umum. Ya boleh sih. Tapi aku kaget aja. Kamu kenapa? Oh, enggak kok, aku gak apa-apa, Put. Nggak apa-apa kenapa, Bay? Dari tadi raut wajah kamu tuh nggak enak banget. Mungkin bukan rezeki aku, Put. Aku batal wawancara, Put. Telat banget tadi. Soalnya kan berkas-berkas pendukung yang harusnya aku bawa dan aku harus datang 1 jam sebelum wawancara itu dimulai. Berkas itu dibuang sama temen aku, tapi waktu aku mau berangkat mau nggak mau aku harus print dulu. Nah, karena aku udah telat tadi, aku kan harus nolongin kamu, tapi bukan karena kamu yang telat. Emang kamu nggak jelasin kenapa kamu bisa telat? Ya aku udah jelasin, Put, apalagi ada kendala di jalan, aku juga bantuin kamu, bantuin orang, tapi pihak perusahaan nggak mau denger itu. Ya udah, aku diusir dan batal buat wawancara. Tapi waktu itu mereka masih ada kan? Aku udah telat banget, Put. Udah 1 jam. Telat? Hah? 1 jam? Kayaknya nggak sampai deh. Ya kurang lebih lah, karena kan aku jalan kaki. Nah udah, kamu yang sabar ya. Kenapa nggak coba kamu balik lagi terus kamu minta maaf? Emang kenapa aku harus balik lagi, Put? Kan udah ditolak. Iya, siapa tahu emang masih ada rezeki kamu, Bay. Lagian itu masih wawancara, Bay. Dan kalau kamu balik lagi, kamu jelasin semuanya, itu masih bisa dipertimbangkan kok. Yang penting niat sama usaha kamu. Benar juga ya, Put. Berarti menurut kamu aku harus balik lagi? Ya iyalah, Bay. Kamu harus kejar cita-cita kamu. Kenapa kamu malah gampang putus asa kayak gini sih? Gampang deh, ntar lagi aku balik ya. Aku masih capek. Sebenarnya tadi aku butuhin kamu. Ngapain kamu bikin aku? Ya, aku pengen tahu aja. Tahu, jangan-jangan kamu penasaran sama aku? Ya, sedikit sih aku penasaran sama kamu. Daripada aku selalu menebak-nebak, mending aku ikutin kamu. Terus setelah kamu ngikutin aku, kamu mau apa? Mau minta pijit lagi? Enggak. Tapi kalau boleh ya mau sih. Tapi kan kamu udah gak keseleo, Put. Kaki kamu juga udah sembuh. Ntar lagi aku mungkin ke Seleo deh, Bay. Jadi kamu jangan jauh-jauh ya. Mau apa-apaan sih, Put? Oh iya, kamu kenapa sendiri? Kenapa nggak bareng sama pacar kamu? Kok malah ketawa? Emang ada Kalau yang aku punya pacar, nggak mungkin aku ngikutin kamu dari tadi. Oh, berarti kamu ngikutin aku karena pengen. Pengen apa? Jangan kegeeran ya, aku ngikutin kamu karena aku tadi juga nggak sempat minta maaf sama kamu. Ya udah, kamu minta maaf sekarang. Iya, aku minta maaf. Apaan sih? Bay? Itu kan Ya lucu. nggak, biar nggak terlalu tegang aja, Put. Soalnya gini, Put. Aku nggak biasa buat ngobrol sama perempuan. Jadi aku nggak sedikit grogi. Makanya ya aku ajak duluan aja. Oh, makanya aku disuruh salim sama kamu ya? Ya itu cuma bercanda. Aku masih belum selesai minta maaf sama kamu. Tadi aku minta maaf karena aku udah marah-marah dan nyuruh kamu yang enggak. Ya
Udah nggak apa-apa Put. Lagian wajar kok kamu takut aku macam-macam kan. Iya iyalah, baik. Aku juga nggak pernah dipegang-pegang kayak gitu. Aneh juga kamu tiba-tiba datang dan megang-megang aku. Aku nggak pegang-pegang kamu ya. Iya maksud aku, Kamu kamu tiba-tiba jatuh. pegang bau aku. Ya itu kan cuma spontan aja Put. Aku takut kamu kenapa-napa soalnya kan kamu perempuan. Kalau misalkan gak aku tolongin, kepala kamu pasti ke jalan tadi. Tapi kamu beneran khawatir sama aku? Apa emang pada dasarnya kamu baik sama aku? Tapi nggak pernah sebaik ini sih aku sama perempuan. Berarti sama aku aja. Pertahanin ya, Bay. Hah? Iya, jangan terlalu baik sama orang lain. Sama aku aja nggak apa-apa. Maaf ya Put, itu spontan lagi. Jadi gini. Banyak Put. spontannya ya. Jadi gini. Aku belum pernah ketemu sama perempuan yang nyambung ngobrol bareng sama aku. Meskipun awalnya kamu tadi marah-marah sama aku Put. Tapi ya marahnya kamu juga lucu banget menurut aku. Oh, jadi kalau aku marah itu nggak bikin kamu takut ya? Ya enggak lah, ngapain aku takut? Justru aku senang kalau kamu marah. Tapi jangan terlalu sering ya Put. Ya udah kalau kayak gitu aku mau balik buat wawancara sesuai dengan saran kamu. Ya semoga kita masih bisa ketemu lagi ya Put. Pasti kita ketemu lagi. Kenapa kamu yakin banget? Ya feeling aja. Ya udah deh. Mau aku antar? Nggak usah Put, lagian nggak terlalu jauh juga. Iya udah. Hati-hati ya, Bay. Pas ketemu sama cowok ya di sini. Farif, kenapa masih di sini? Masih nunggu ojek online Bu. Oh, atau mau saya anter? Nggak perlu Bu, saya udah barusan sudah. Iya, iya udah nggak apa-apa. Bu. Ini Pak David ada di sini. Ya Bu, saya minta maaf. Tadi pas waktu Ibu Vivi jadi saya lagi sama Pak Tony. Bantu-bantu Pak Tony, kasihan Bu. Beliau kan udah... Saya dari Pak Tony. Pak Tony hari ini nggak ketemu sama David sama sekali, ngomongnya gitu sih. Dari mana kamu? Mungkin Pak Tony udah lupa Bu. Pak Tony kan udah berumur Bu. Jadinya lupa kalau... Pak Tony nggak cuma sendiri, tadi saya tanya. Dari mana kamu? Telat lagi. Kalian berdua, Win, kamu nutupin lagi kesalahan David. Maaf Bu, saya gak Bu. enak sama David. Bu, saya minta maaf. Saya mengaku salah Bu. Tadi waktu di jalan, ban motor saya... Alasan, dengarkan Pak, banyak sekali orang-orang kayak gini. Bukannya bersyukur bisa masuk perusahaan ini, malah disia-siakan. Mau ngomong apa? Maaf Bu, maafin saya Bu. Dapat apa dari dia? Dijanjiin posisi apa sama dia? Kamu belain nutupin kesalahan dia? Gak ada sih Bu. Pin, harusnya kamu tuh cerita sama aku setiap kesalahan dia. Bukan malah nutup-nutupin. Iya Bu, maaf Bu. Bu, tadi malam saya... Begadang, lembur. tetangga sakit, tetangga ada yang meninggal, apa lagi? Lembur apa? Saya cek kerjaan di meja kamu, nggak ada bedanya dari kemarin. Kamu pikir saya nggak tahu password di PC kamu? Nggak ada yang berubah. Kalian kalau udah nggak betah kerja di sini bilang. Saya minta maaf Bu. Saya gak bakal mengulangi kesalahan yang sama Bu. Saya bakal tepat waktu Bu. Jangan pecat saya Bu. Pak Arif, saya mau nanti Pak Arif kalau udah kerja sama saya jangan pernah bohong. Apa yang saya suruh kerjain, semua harus tepat waktu. Lama-lama posisi kamu digantiin sama Pak Arif. Dia udah keterima, dia tinggal masuk aja, tinggal tanda tangan aja sama Bu Putri. Pengajuan dia sebagai karyawan tetap sudah saya taruh di meja Bu Putri. Kamu mau dipecat dari sini, Rip? Enggak, Bu. Lama-lama posisi kamu tuh bakal digantiin sama dia. Paham nggak? Iya Bu. Cuma diem. Aku pengen kamu ceritain semua. Masalah-masalah yang kemarin, kamu harus ngaku. Iya Bu, saya cerita. Balik lagi nih orang. Kenapa lagi Bayu? Saya tadi niatnya udah mau pulang, cuman Kenapa nggak pulang? Kenapa balik lagi ke sini? Ini udah jam berapa? Saya mau istirahat, mau makan siang. Nggak ada, interviewnya udah selesai. tapi kan saya juga udah usaha Bu buat balik lagi ke sini. Udah fit.
Kamu udah telat tau nggak? Hah? Ini udah jam berapa? Temen kamu, Fit. Tapi Iya, Bu. David tadi yang ngebuang lamaran saya, Bu. Kamu nuduh orang sekarang. David ini tetangga saya, Bu. Ya nggak mungkin David kayak gitu. Dia suka ngefitnah, Bu. Dia citranya jelek di kampung saya, Bu. Kamu udah nggak bisa on time, suka bohong, terus ngefitnah orang. Belum lagi kamu kalau masuk perusahaan ini gimana? Yang ada kamu itu bohong, ngefitnah teman kerja kamu demi kamu dapat posisi lama-lama di sini. Lama-lama kalau kamu kerja di sini posisi saya yang kamu geser. Bener banget, Bu. Seharusnya Ibu kan juga bijaksana sebagai pimpinan di sini. Ibu lebih mengenal David daripada saya. Ya saya tahu dia banyak kesalahan di sini. Sedangkan kamu orang baru yang saya tidak paham kamu bagaimana. Urusan jam kerja aja kamu sudah telat. Baru interview aja udah telat. Gimana bisa kerja di sini? Emang kamu siapa, Bay? Hah? Orang penting. Aduh, lagi-lagi Pak Arif dengerin. Pak Arif ojeknya belum jemput. Biar saya yang nganter nanti, Bu. Nggak usah, dia udah pesen ojek. Tapi saya mohon, Bu, saya butuh banget pekerjaan ini, Bu. Udah, nggak bisa. Atau nggak apa-apa deh, gaji saya dikurangi. Maksud kamu? Ya, Gaji kamu buat saya? Oh, enggak ya, saya nggak pernah kayak gitu di sini. Kamu pikir dengan kayak gitu, saya mau nerima kamu? Maksud saya Udah. bukan gitu, Bu. Serah. Karena aku udah bilang sama kamu gak pantas kerja di kantoran. Masih maksa, miskin aja, ya. Siapa sih Fit? Ya dia itu tetangga aku. Tapi kan kamu yang buang lamaran David. Kamu berharap banget ya kerja di kantor besar seperti ini, punya gaji yang bagus, masa depan yang cerah, supaya bisa membahagiakan orang tua kamu. Hah? Aku masih baik hati karena kita satu kampung. Aku mau menolong kamu. Kalau kamu mau, gimana? Hah? Iya, aku mau, Fit. Tapi ada satu syarat. Hah? Gaji kamu bagi 2 sama aku. Ya udah deh, nggak usah lah. Ada dia Fit? Barusan. Kamu diam. Bu. Kenapa masih di sini semuanya? Iya, Ini Bu nggak ini, mau Bu, pulang. nggak mau nih, Bu. pulang. Iya. Mereka bilang Kamu mau bela orang ini? ya, tapi itu nggak benar juga. Ini ada apa sih? Gak Kamu ada diam. apa-apa Bu. Bu Putri? Bu Putri. Bu Putri kemana aja? Kenapa baru datang? Aku lihat dari tadi kamu marah-marah ya sama Bayu. Ada apa? Kalian juga ada apa marah-marah sama Bayu? Bukannya Bayu di sini pelamar? Oh iya Bu, dia terlambat. Bu Putri kenapa kenal Bayu? Kamu marahin Bayu gara-gara Bayu telat. Kamu nggak tahu Bayu itu telat gara-gara bantuin siapa? Oh, Gara-gara bantuin aku. oh, Saya kan Dan udah berusaha aku butuh bantuan kalian, gak ada yang angkat telepon. Ternyata marah-marah. Bu, saya lagi nyiapin wawancara Bu. Saya udah Iya, taruh Bu. pengajuan baru satu yang saya terima Pak Arif di sini. jelas. Ya, tapi Ibu kan harus objektif juga. Dan sikap kamu tetap salah ya, Vi. Aku mau posisi kamu digantikan sama Bayu. Bu. Dan kamu jadi karyawan biasa. Put. Untuk Indi sama David, aku juga gak mau kalian kerja di sini. Bu, saya maksud nggak di Ibu- manajer lagi. Bu, Ya, mohon maaf nih Bu. Masa Ibu lebih percaya sama orang asing ini daripada Bu Vivi? Sedangkan Bu Vivi sudah banyak berkontribusi di perusahaan pinter ini. banget kalau kamu disuruh ngomong ya. Bu itu ya maaf Bu, kesalahan staff saya yang akan bertanggung jawab. Tapi kamu terima kan? Nggak apa-apa Bu, yang penting saya tetap bisa kerja di sini. David sama Windy saya pecat. Bu. Baik. Kamu pakai ilmu apa? David, Kamu udah saya pecat masih aja ngelawan. Kurang. Enggak, Bu. ya sudah Bu, Tapi ini biar kan berlebihan, Put. Aku juga Nggak baik, ini nggak berlebihan buat kamu. Mas Bayu saya minta maaf untuk perlakuan gak baik saya terhadap Mas Bayu. Tapi saya kayak gitu karena cuma ingin mendapatkan yang terbaik. Udah, aku mau ngobrol. Kita dipecat, Bu. Bu Vivi, kok Bu Vivi diturunin jabatannya Bu? Ya gimana enggak, nanggung kesalahan kalian? Kok jadi kita Bu? Iya, kita minta maaf, Bu. Iya, Kalau saya udah tahu dari awal, tapi saya nutupin dari Bu Putri. Apa yang kalian lakuin? Kalian yang nggak bisa makasih. Ya udah kalian ke ruang SDM. Urus surat pengunduran diri sekarang juga. Bu Putri udah nggak mau lihat kalian lagi. Bu, bantu kita dong, Bu. Mau bantu? Bantu gimana? Saya nggak jadi manajer lagi di sini.
Saya jadi staf biasa. Iya. Ya udah kalian pergi. Iya nih. Permisi dulu Mbak. Soalnya kayaknya Ojeknya udah datang. Ya udah. walau apapun keadaannya gimana kondisi, Bu Vivi tetap seperti atasan buat saya. Saya permisi dulu. Rip, nanti kalau kerja di sini jangan sampai ngelakuin satu kesalahan ya. Kejadian yang saya alami cukup kamu jadikan pelajaran supaya nanti kedepannya bisa jauh lebih baik lagi dalam bekerja. Iya Bu, saya mengambil kata-kata Ibu harus. Ya. Ternyata kamu yang punya perusahaan ini, Put. Iya, tadinya sih aku mau jujur sama kamu, tapi aku takut kamu malah ngejauh sama aku. Berarti kamu nyuruh aku balik lagi ke sini itu karena kamu udah merencanain ini. Nah, aku mau bantuin kamu, Bay. Aku tahu kamu itu emang butuh kerjaan ini. Aku makasih banyak ya, Put. Tapi kayaknya kamu berlebihan deh. Kalau misalkan kamu sampai gantikan posisi manajer itu sama aku. Ya enggak lah, itu nggak berlebihan. Malahan, aku seneng banget kamu bisa gantiin posisi Vivi karena Vivi itu, ya kamu tahu sendirilah, Bay. Tapi kamu terima aku bukan karena hal lain ya, Put. Bukan karena kamu bantuin aku tadi, tapi karena kamu punya potensi aja. Oh gitu. Tapi kalau aku tadi bilang punya pacar sama kamu bakalan diterima atau enggak? Ya, aku bisa mikir-mikir dulu kali ya. Ini di luar pekerjaan ya, Put. Aku belum pernah ketemu sama perempuan seperti kamu. Dan kayaknya kamu orangnya tulus banget, Put. Tapi ya aku sadar diri, aku nggak mungkin deket-deket sama kamu. Karena aku orang nggak punya. Apaan sih, Bay? Kamu tinggal bilang aja kalau kamu pengen deket sama aku kan? Ya, gimana ya, Put. Aku udah dibantu, masa ya aku masih mau minta hati kamu buat aku. Sekarang aku yang minta kamu buat selalu deket sama aku. Mau kamu tolak? Ya, mana mungkin aku bisa nolak perempuan secantik dan sebaik kamu, Put. Bukan karena kamu Aku kenapa? ada maksud lain kan? Maksud kamu? Aku manfaatin kamu. Kalau aku cuma memanfaatin kamu udah dari tadi. Aku tahu kok kamu juga suka sama aku. Tahu dari mana? Iya. Tahu dari feeling aja. Kamu kegeeran ya, Bay? Kenapa kita nggak pacaran aja? Ya emang kamu nawarin itu sama aku. Ya aku mau bilang cuman takut dibilang enggak. Tapi ini udah terlanjur bilang ke semua. Ya nggak apa-apa, mending kita pacaran aja. Tapi urusan pekerjaan kita profesional ya. Iya iyalah, nggak mungkin kita kayak gitu di depan anak-anak. Pasti mama aku senang banget. Aku udah dapat kerjaan, masih dapat calon menantu juga. Ntar orang tua kamu galak lagi. Aku jamin orang tua aku pasti bakalan baik sama kamu. Ya udah, Kalau gitu, mau ngapain nih sekarang? ya kamu kerja lah, Bay. Ini hari pertama kamu kan. Ya udah, tapi cuman pengen digandeng lagi tangan aku sama aku sebelum masuk.